والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أيها المستمعون, para pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur selalu kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan, sehingga dengan nikmat tersebut kita bisa melaksanakan aktivitas, melaksanakan suatu kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita. Allahumma amin. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan dengan kita bersalat kepada beliau mendapat syafaat beliau di akhirat kelak. Allahumma amin. Ma'asyarah pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk melanjutkan pembahasan kita tentang sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terlupakan, atau sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang jarang dilakukan atau bahkan dilalaikan oleh kaum muslimin. Pada pertemuan yang kali ini kita akan mengangkat beberapa di antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dilalai oleh kaum muslimin. Di antaranya adalah yang pertama, sunnah mengucapkan salam kepada orang yang dikenal dan orang yang tidak dikenal. Ma'asyara kaum muslimin, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis disebutkan an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu anna rajulan sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ayyul islam khairun qala tut'imut ta'am wa taqra'us salama 'ala man arafta wa man lam ta'rif, muttafaqun alaih. Dari sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu taala an bahwa ada seorang laki-laki bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Islam yang paling baik. Apa Islam yang paling baik itu, hai Rasulullah? Maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, tut'imut ta'am, engkau memberi makan, wa taqra'us salama 'ala man arafta wa man lam ta'rif, kemudian engkau mengucapkan salam kepada orang yang engkau kenal ataupun orang yang tidak engkau kenal, muttafaqun alaih. Dalam hadis ini Nabi kita alaihi salatu wassalam menyebutkan bahwa dengan mengucapkan salam atau memberi makan tersebut termasuk bagian dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang menjadi pembahasan kita di sini adalah bahwa mengucapkan salam kepada orang yang kita kenal atau dengan yang orang yang tidak kita kenal. Dan ini adalah sunnah Nabi kita alaihi salatu wassalam dan juga merupakan di antara Islam yang paling baik. Karena seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah SAW, ayyul islami khairun. Beliau menanyakan tentang Islam yang paling baik. Ma'asyarah ke pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, min alamatis sa'ah alla yakuna salam illa 'alal ma'rifah. Di antara tanda-tanda hari kiamat tersebut adalah bahwa salam hanya diucapkan kepada orang yang dikenal saja. Dan kita lihat hari ini fenomena yang terjadi atau kejadian yang terjadi hari ini, dan kita menyaksikan sendiri bahwa seseorang mengucapkan salam hanya kepada orang yang dia kenal saja. Dan ini terjadi dan ini kita saksikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka oleh karena itu saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita ucapkan salam tersebut kepada saudara kita, baik yang kita kenal ataupun yang tidak kita kenal, dalam rangka menghidupkan kembali sunnah Nabi kita alaihi salatu wassalam. Dalam hadis lain juga disebutkan an ibni Mas'udin marfu'an bilafzin, inna min asyratis sa'ah an yamurra ar-rajulu bil masjidi la yusalli fihi wa an la yusallimu illa ala man ya'rifuh. Yang artinya adalah di antara tanda kiamat adalah seseorang lewat di masjid tanpa ia mengerjakan salat di dalamnya, dan dia tidak mengucapkan salam kecuali hanya kepada orang yang dikenal saja. Maka ini hadis yang kedua ini juga menguatkan bahwa seseorang tersebut dia tidak mengucapkan salam kecuali kepada orang yang dia kenal saja. Masyaallah pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan kita mendengar ini ada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan salam kepada siapa saja, baik yang kita kenal ataupun yang tidak kita kenal. Mudah-mudahan dengan kita melakukan hal seperti ini, menegakkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita termasuk orang-orang yang dicintai dan orang-orang yang mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Kemudian yang kedua adalah di
di antara sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu dilupakan atau dilalaikan oleh kaum muslimin adalah mengucapkan salam kepada anak-anak. Masyara al-muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah sunnah, merupakan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika melewati golongan anak-anak, melewati anak kecil, maka sunnahnya adalah kita mengucapkan salam kepada mereka. Dari Anas bin Malik, anna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam marra ala gilman fasallama alaihim. Muttafaqun alaih. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melewati sekumpulan anak-anak. Fasallama alaihim. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam mengucapkan salam kepada anak-anak tersebut. Muttafaqun alaih. Masyara al-muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah akhlak, inilah keindahan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak malu, beliau tidak merasa gengsi ketika melewati sekumpulan anak-anak lalu mengucapkan salam kepadanya. Ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas bagaimana dengan kita? Apakah kita lebih baik dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tentu jawabannya tidak. Maka kenapa kita tidak mengucapkan salam kepada anak-anak? Kenapa kita tidak menegur mereka dengan mengucapkan salam lalu mengucapkan kata-kata yang lain? Lewat kita umpamanya dekat anak-anak kita mengucapkan assalamualaikum ya bunai. Wahai anak-anak, assalamualaikum, baru kita ucapkan kalimat-kalimat setelah itu. Tanyakan kabar kepada mereka. Yang penting yang pertama kali kita ucapkan adalah dengan mengucapkan assalamualaikum, mengucapkan salam kepada anak-anak. Ini adalah contoh kita, qudwah kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling baik, adalah orang yang termulia, namun beliau tidak gengsi mengucapkan salam kepada anak-anak. Mudah-mudahan dengan kita mempelajari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa kita menerapkan dalam kehidupan kita. Minimal kita ucapkan salam kepada anak-anak tersebut. Dan anak-anak tersebut biasanya ketika kita mengucapkan kalimat thayyibah, mengucapkan salam kepada mereka, mereka merasakan sesuatu yang luar biasa dalam hati mereka. Kegembiraan yang mereka rasakan. Dulu kita ketika anak-anak ada orang menyapa kita bukan dengan salam, kita merasa bangga, merasa gembira, apalagi dengan mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa yang kita ucapkan dan kita merasakan sesuatu yang luar biasa. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan kita mengerjakan atau mempraktekannya, kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya atau yang ketiga di antara sunnah yang terlupakan adalah sunnah seseorang mengerjakan salat sunnah di mana orang lain tidak melihatnya. Artinya sunnah melaksanakan amalan yang sunnah atau salat sunnah dengan sembunyi, jauh dari pandangan manusia. Ini adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, jauh dari riya. Ada kalanya kadang-kadang kita menampakkan amalan kita, kadang-kadang ada kalanya kita menyembunyikannya. Maka di antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam kita melaksanakan atau mengerjakan salat dengan di tempat sembunyi, jauh dari pandangan manusia. Karena hal ini bisa membuat kita lebih khusyuk, membuat kita lebih tenang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa ada embel-embel dunia lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang diriwayatkan oleh Abu Ya'la radhiyallahu anhu dengan sanad yang sahih, salatul rajuli tatawwan haitsu la yarahu an-nas ta'dilu salatahu ala a'yunin nas 25. Sahih Jami' al-Albani rahimahullah. Ya, artinya salat sunnah yang dilakukan oleh seseorang jauh dari pandangan manusia setara dengan salat 25 kali lipat yang dilakukannya di hadapan orang lain. Masyara kaum muslimin pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah 25 kali lipat jika seseorang mengerjakan salat tersebut jauh dari pandangan mata orang lain dalam salat sunnah. Bukan salat wajib, ini adalah salat sunnah. Salat wajib adalah bagi kaum laki-laki, wajib salat di masjid. Dan ini adalah salat sunnah yang afdal adalah di rumah, jauh dari pandangan manusia. Kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan kita menyembunyikan amalan kita lebih cepat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita menegakkan hal atau melakukan hal seperti ini, maka kita termasuk orang-orang yang melakukan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana hari ini manusia berlomba-lomba melakukan satu amalan terang-terangan di hadapan manusia. Namun kita berlomba-lomba melakukan amalan jauh dari pandangan manusia, dan inilah yang terbaik. Mudah-mudahan dengan kita jauh dari pandangan manusia, kita akan mendapatkan kenikmatan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat
Di antara sunnah yang terlupakan adalah sunnah menjawab muadzin dan berdoa ketika selesai azan. Kadang-kadang ketika waktu sudah masuk, kita mendengar azan namun kita cuek saja. Mungkin karena kesibukan yang lainnya ataupun kesibukan masalah duniawi yang lainnya. Maka inilah salah satu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang selalu dilalaikan. Bahkan kebanyakan kaum muslimin ketika dikumandangkan azan, mereka tidak menjawab azan tersebut. Dan setelah selesai azan, mereka tidak berdoa. Padahal ini adalah anjuran dari Nabi kita alaihi salatu wasallam dengan menjawab azan tersebut, kemudian mengucapkan doa setelah azan tersebut. Mari kita saksikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang keutamaan tersebut. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, "Idza sami'tumul muadzina faqulu mithla ma yaqulu thumma sallu alayya. Fa innahu man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha 'ashran. Thumma salullaha liyal wasilah fa innaha manzilatun fil jannah la tanbaghi illa li'abdin min ibadillahi wa arju an akuna ana huwa faman sa'ala liyal wasilah halat lahu syafa'ah." Rawahu Muslim. Ma'asyara pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang artinya adalah jika kalian mendengar suara muadzin dia mengumandangkan azan, maka ucapkanlah seperti yang diucapkan oleh muadzin tersebut. Kemudian berselawatlah kalian kepadaku, semoga salawat dan salam dilimpahkan Allah Subhanahu wa taala kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Sebab siapa saja yang bersalawat kepadaku satu kali, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan bersalawat kepadanya sebanyak 10 kali. Semoga salawat dan salam dilimpahkan Allah Subhanahu wa taala kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala wasilah untukku. Sesungguhnya wasilah adalah suatu kedudukan di surga yang tidak diberikan kecuali kepada hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan aku berharap bahwa akulah hamba tersebut. Maka siapa yang memohon kepada Allah Subhanahu wa taala wasilah untukku, maka orang tersebut berhak mendapatkan syafaatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyara kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Ini adalah kenikmatan dengan kita menjawab azan, dengan kita mengucapkan doa setelah azan tersebut, maka kita mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita amalkan sunnah-sunnah yang selalu dilupakan oleh kaum muslimin tersebut. Adapun lafaz doa yang dianjurkan sesudah azan dalam hadis Jabir radhiyallahu taala anhu dalam riwayat Imam Al-Bukhari rahimahullah, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mengucapkan ketika mendengar panggilan azan, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Ini adalah doa dalam riwayat hadis Imam Muslim rahimahullah. Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna, yaitu azan dan salat yang akan didirikan, berilah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, derajat yang tinggi, dan fadilah, serta bangkitkanlah dia di tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ucapkan doa tersebut, hadlat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, rawal Bukhari. Maka orang tersebut, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berhak mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada juga zikir yang lain yang diucapkan sesudah azan yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dalam kitab sahihnya dari sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala hina yasma'ul muadzin wa ana asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasula wa bil islami dina, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, rawahu Muslim. Yang artinya adalah siapa yang mengucapkan ketika mendengar panggilan azan tersebut, aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak kecuali Allah Subhanahu wa taala semata, dan aku bersaksi bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Aku ridha Allah sebagai Rabbku,
dan Muhammad sebagai Rasulku dan Islam adalah sebagai agamaku, kita ucapkan doa ini, maka apa yang balasan yang kita peroleh? Maka akan diampuni dosa-dosa yang telah berlalu. Allahu Akbar. Dengan kita mengucapkan doa setelah azan tersebut, maka kita diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita tidak ingin dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Pasti jawabannya kita ingin dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang salim, dengan tidak berdosa, dan insyaallah mudah-mudahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Ma'asyara al-musyahidin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berikutnya di antara sunnah yang dilupakan atau dilalai oleh kaum muslimin, yang kelima adalah sunnah sujud syukur. Sesungguhnya sunnah sujud syukur ketika mendapatkan suatu kenikmatan dan ketika terhindar dari mara bahaya, ketika terhindar dari musibah yang menimpa kita. Dan ini juga di antara sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang selalu dilupakan atau dilalaikan oleh kaum muslimin. Sujud syukur adalah sujud sekali yang berdiri sendiri di waktu kapanpun, kapan waktunya, di mana saja, selagi tempat tersebut adalah bukan tempat yang dilarang kita untuk sujud di dalamnya. Dalam sebuah hadis disebutkan an Abi Bakrah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza ja'ahu amru sururin aw busyira bihi kharra sajidan syakiran lillahi subhanahu wa lillahi. Yang artinya adalah dari Abu Bakrah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila mendapatkan satu urusan yang menggembirakan, maka beliau bersungkur sujud sebagai ucapan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan kita mendapatkan kenikmatan, mendapatkan sesuatu yang menggembirakan kita, maka kita sujud karena Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keenam adalah di antara sunnah yang terlupakan, yang dilalaikan oleh kaum muslimin adalah sunnah mengerjakan salat duha. Dan ini banyak kita lalai dalam hal seperti ini. Kadang-kadang kita disibukkan oleh duniawi, maka dengan kita kembali kepada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegakkan sunnah ini, maka kitalah orang yang menegakkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadisnya, salatul awwabin hina tarmudul fisal, rawahu Muslim. Yang artinya adalah salat awwabin adalah salat duha. Yang dimaksud dengan awwabin adalah salat duha, di mana salat ini adalah ketika anak unta sudah mulai kepanasan, maka disitulah salat awwabin. Salat awwabin adalah salat orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Di tengah-tengah manusia lalai, sibuk dengan perkara dunia, namun kita salat karena Allah Subhanahu wa taala pada waktu-waktu tersebut, maka ini adalah salat awwabin, salat orang yang taat, orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyara wal musyahidin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, riwayat Imam Bukhari Muslim, bahwa dia berkata, "Ausani Khalili sallallahu alaihi wasallam bi thalathin," bahwa kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat kepadaku dengan 3 perkara. Yang pertama adalah bisyami thalathati ayyam min kulli syahr, yaitu puasa 3 hari dalam setiap bulan yang disebut dengan puasa ayyamul bid. Inilah wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Yang kedua, wa rak'atil duha, dan 2 rakaat salat duha. Yang ketiga, wa an utira qabla an anam, dan saya salat witir sebelum saya tidur. Yang kita ambil di sini adalah poin nomor 2, bahwa wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu adalah bahwa janganlah engkau tinggalkan salat duha tersebut. Disitulah letak seorang hamba yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang menegakkan salat duha. Allahumma amin. Yang terakhir atau yang ketujuh di antara sunnah yang terlupakan adalah sunnah salat istikharah. Kalau kita ingin melakukan satu perkara, ini perkara penting dalam kehidupan kita, perkara yang besar, maka salat istikharahlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga merupakan sunnah yang selalu dilalaikan, dilupakan oleh kaum muslimin, dan karenanya banyak petaka atau kesengsaraan yang menimpa kita. Inilah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita menegakkannya, maka kesengsaraan, maka musibah insyaallah akan terangkat dari kita, akan terhindar dari kita, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan hal tersebut. Ma'asyara kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan hukum salat istikharah adalah sunnah.
Dengan kita menegakkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita menjadi orang yang terjaga dari musibah atau mara bahaya yang lainnya. Dan doa di dalamnya adalah setelah solat. Jadi bukan dalam solat. Maka kita solat dulu, kemudian setelah selesai solat salam, baru kita mengangkat tangan ke atas dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam doa yang disebutkan dalam sebuah hadis, yaitu dari Jabir radhiyallahu taala anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuallimuna al-istikharah fil umuri kulliha kama yuallimuna surata minal Qur'an. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kami salat istikharah sebagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kami surat dari Al-Qur'an. Jadi Islam, agama yang dibawa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah agama yang mudah, agama yang sempurna. Semua diajarkan, perkara yang kecil dan bahkan perkara yang paling besar dan yang paling kecil juga diajarkan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam. Yaqul, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza hamma ahadukum bil amri falyarka' rak'ataini min ghairil fariidah." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika salah seorang di antara kalian ingin melakukan satu perkara, ada perkara yang ingin dia lakukan, falyarka' rak'ataini min ghairi fariidah, maka hendaklah dia rukuk 2 rakaat yang bukan salat wajib. Disebutkan rukuk di sini maksudnya adalah hendaklah kalian salat 2 rakaat, salat sunnah, bukan salat wajib. Tsummal yaqul, kemudian setelah kita salam, apa doa kita ucapkan? Ini doanya. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa astaqdiruka biqudratika wa as'aluka min fadlikal azim fa innaka taqdiru wa la aqdir wa ta'lamu wa la a'lamu wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadha al-amra khairun li fi dini wa ma'ashi wa 'aqibati amri aw qala ajili amri wa ajilihi faqdurhu li wa yassirhu li thumma barik li fihi. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadha al-amra syarrun li fi dini wa ma'ashi wa 'aqibati amri aw qala ajili amri wa ajilihi fasrifhu anni wasrifni anhu waqdur liyal khaira haitsu kana thumma ardini bihi wa fi riwayatin thumma raddini bihi rawahul Bukhari. Ma'asyara kaum muslimin, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah doa istikharah. Mudah-mudahan dengan kita melaksanakan atau mengerjakan salat istikharah tersebut mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dengan kita menegakkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, sesungguhnya saya meminta kebaikan dengan ilmumu, wa astaqdiruka biqudratik, dan saya meminta kekuatan dengan kekuatanmu, wa as'aluka min fadlikal azim, dan saya meminta dari karuniamu yang sangat besar, fa innaka taqdiru wa la aqdir, engkau mampu dan saya tidak mampu, wa ta'lamu wa la a'lam, dan engkau maha mengetahui sementara saya tidak mengetahui, wa anta 'allamul ghuyub, dan engkau maha mengetahui segala perkara yang gaib. Allahumma in kunta ta'lam anna hadzal amra khairul li, dan jika engkau mengetahui bahwa perkara ini adalah baik bagiku, kita sebutkan perkara kita, perkara nikah umpamanya, atau urusan lain, atau membeli mobil, atau membuat rumah, ataupun yang lainnya, kita sebutkan hajat kita. Apa hajat kita? Umpamanya belum menikah, kita sebutkan kalau perkara ini, saya menikah ini baik bagi agamaku, bagi duniaku dan akhir dari kehidupanku, maka kata Nabi SAW, faqdurhu li, maka takdirkanlah perkara ini untukku, kalau ini kebaikan untuk kita. Wa yassirhu li, dan mudahkanlah urusanku. Tsumma barik li fi, kemudian berkatilah aku pada perkara yang saya lakukan tersebut. Ataupun sebaliknya, Allahumma in kunta ta'lam anna hadzal amra syarrun li, kalau engkau mahu tahu ya Allah bahwa perkara ini adalah buruk bagiku, kita sebutkan perkara kita, baik dalam kehidupan agamaku atau kehidupan dunia atau akhir dari kehidupan kita ini. Fasrifu anni, maka palingkanlah perkara ini dariku. Wasrifni anhu, dan palingkanlah aku dari perkara yang buruk tersebut. Waqdur liyal khaira, maka takdirkanlah bagiku kebaikan, haitsu kan, dimanapun saya berada. Tsumma ardini bih, kemudian ridhoilah aku dengan perkara tersebut. Dalam riwayat lain sebutkan tsumma raddini bih, kemudian ridhoilah aku ya Allah. Rawahu Muslim. Ma'asyiral muslimin, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah di antara doa yang diajarkan oleh Nabi kita alaihi salatu wasalam dalam salat istikharah. Dan hal ini bisa kita melihat pada kitab Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Kita lihat atau di kitab sunnah-sunnah yang diremehkan oleh kaum muslimin yang ada pada kita ini, silakan kita cek doa tersebut dan kita hafal. Dan sekali lagi bahwa salat istikharah tersebut adalah setelah salam.
Kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam soal istikharah ini jawabannya adalah ada sebagian yang mengatakan kemudian kita tidur, di situ kita menemukan jawaban, atau pergi ke orang atau semacamnya. Dan ketahuilah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi menyebutkan kalau kita ingin melakukan satu perkara, maka kita hendaklah melakukan salat 2 rakaat. Maka setelah kita solat tersebut, kita melakukan doa tersebut, maka lanjutkanlah perkara kita tersebut. Jangan tidur, jangan pergi kita tidur kemudian baru ketemu, oh saya melakukan ini. Bukan seperti ini. Dan Nabi SAW tidak menyebutkan hal seperti ini. Kalau kalian ingin mengetahui jawaban dari istikharah tersebut, kemudian kalian tidur, kemudian dalam tidur tersebut datanglah mimpi dan semacamnya, bahwa kamu wajib melakukan ini atau tidak melakukan ini. Bukan itu, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan yang kita rencanakan tersebut, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati baik itu yang kita lakukan masalah ini, kemudian Allah kita doa dalam doa tersebut. Mudah-mudahan kita bisa memahaminya sebagaimana yang dipahami oleh generasi terbaik umat ini. Masyaallah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah di antara atau 7 sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita sebutkan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan, apa yang kita dengar dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bisa menjadikan sebagai motivasi dalam kehidupan kita, bisa menjadikan kehidupan kita bermakna, kehidupan yang di dalamnya adalah menghidupkan dan menegakkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhir kata kami ucapkan, kalau ada kata-kata yang salah atau dalam melenceng dalam hal seperti ini, kita berlindung dari Allah, berlindungan dari hal tersebut, karena kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kekhilafan dan kesilapan datang dari diri pribadi dan dari syaitan laknatullah. Allah dan Rasulnya berlepas diri dari hal tersebut. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaih. Dan kita ucapkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.